Pada tahun 1906, di sebuah garasi kecil di Cupertino, California, Steve Jobs dan Steve Wozniak merintis perusahaan yang kelak akan menjadi salah satu raksasa teknologi dunia, Apple. Dengan modal keahlian teknis Wozniak dan visi bisnis Jobs, mereka memulai perjalanan ini dengan merakit komputer pribadi pertama mereka. Apple I berbeda dengan komputer lain pada masa itu, yang cenderung rumit dan mahal. Apple I dirancang lebih sederhana dan terjangkau. Apple I sebenarnya bukan produk yang revolusioner, tetapi itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Mereka berhasil menjual 50 unit ke sebuah toko komputer lokal dengan harga $500 per unit. Keberhasilan kecil ini mendorong mereka untuk berpikir lebih besar. Dengan keuntungan yang didapat, mereka memutuskan untuk merancang komputer yang lebih canggih dan user-friendly yang akhirnya dikenal sebagai Apple. Apple II diluncurkan pada tahun 1977 dan langsung mendapatkan sambutan yang luar biasa dengan kemampuan grafis warna dan desain yang elegan. Apple II menjadi pilihan utama di kalangan pengguna rumahan dan pendidikan. Kesuksesan Apple II membawa Apple Inc. ke tingkat berikutnya dengan pendapatan yang melonjak dan perhatian dari investor yang mulai tertarik. Pada tahun 1910, Apple memutuskan untuk go public dengan melakukan penawaran umum saham perdana IPO. Ini adalah langkah besar bagi perusahaan yang baru berusia 4 tahun. Saham Apple yang dijual kepada publik laris manis menjadikan Steve Jobs dan beberapa karyawan awal perusahaan menjadi jutawan dalam semalam. Dengan suntikan dana segar, Apple terus berinovasi dan memperluas lini produknya. Meski sukses perjalanan, Apple tidak selalu mulus. Pada pertengahan 1980-an, perusahaan menghadapi tantangan besar dengan peluncuran Apple Lisa yang meskipun inovatif terlalu mahal dan tidak mendapatkan respon yang diharapkan. Namun dari kegagalan ini, lahirlah Macintosh pada tahun 1984. Macintosh membawa revolusi dalam industri komputer dengan antarmuka grafis yang intuitif dan penggunaan mouse. Peluncuran Macintosh ditandai dengan iklan Super Bowl yang legendaris 1984 yang disutradarai oleh Ridley Scott. Iklan ini menarik perhatian dunia dan semakin mengukuhkan posisi Apple sebagai perusahaan yang inovatif dan berani. Namun ketegangan internal di perusahaan mulai muncul. Visi dan gaya kepemimpinan Steve Jobs yang keras membuatnya berselisih dengan dewan direksi yang akhirnya memutuskan untuk memberhentikannya. Pada tahun 1985, setelah kepergian Jobs, Apple menghadapi masa-masa sulit. Produk-produk baru yang diluncurkan kurang berhasil di pasaran dan perusahaan mulai kehilangan pangsa pasar. Sementara itu, Jobs mendirikan perusahaan baru, Next, dan juga membeli Pixar Animation Studios yang kelak menjadi raksasa dalam industri film animasi. Pada tahun 1996, Apple mengalami krisis finansial yang parah. Aldaki memutuskan untuk membeli Next. Langkah ini bukan hanya mengembalikan Jobs ke Apple, tetapi juga membawa teknologi canggih dari Next yang menjadi dasar bagi sistem operasi Apple di masa depan. Dengan kembalinya Jobs, Apple mengalami transformasi besar-besaran. Satu langkah pertama Jobs adalah melakukan restrukturisasi perusahaan dan memotong produk-produk yang kurang sukses. Ia juga memperkenalkan filosofi desain yang lebih sederhana dan fokus pada inovasi. Pada tahun 1998, Apple meluncurkan iMac, sebuah komputer all-in-one dengan desain yang revolusioner dan mudah digunakan. iMac sukses besar dan membantu mengembalikan reputasi Apple. Jobs terus mendorong inovasi dengan meluncurkan produk-produk baru yang mengubah industri, seperti iPod pada tahun 2001 yang merevolusi cara orang mendengarkan musik, dan iPhone pada tahun 2007 yang mengubah cara orang berkomunikasi dan mengakses informasi. Peluncuran iPhone menjadi titik balik besar bagi Apple, menjadikannya pemimpin dalam pasar smartphone global. Di bawah kepemimpinan Jobs, Apple juga memperkenalkan iPad pada tahun 2010, sebuah tablet yang mengisi celah antara smartphone dan komputer. Apple juga meluncurkan berbagai layanan digital seperti iTunes dan App Store yang memperluas ekosistem mereka. Seluruh inovasi ini tidak hanya menghasilkan pendapatan yang besar, tetapi juga menciptakan basis pengguna yang sangat setia. Sayangnya, kesehatan Jobs mulai menurun, dan pada tahun 2011 ia mengundurkan diri dari posisi CEO, menyerahkan kendali kepada Tim Cook. Jobs meninggal pada Oktober 2011, tetapi warisannya terus hidup melalui produk-produk Apple.
Ren budaya inovasi yang ia tanamkan. Di bawah kepemimpinan, Cook, Apple terus berkembang dan memperkenalkan produk-produk baru seperti Apple Watch dan layanan-layanan baru seperti Apple Music. Pada tahun 2018, Apple menjadi perusahaan pertama yang mencapai nilai pasar $1 triliun, menunjukkan betapa besar dampak dari visi dan inovasi yang dimulai dari sebuah garasi kecil. Di Cupertino cerita tentang lahirnya Apple adalah bukti bahwa visi, inovasi, dan ketekunan dapat mengubah dunia. Dari awal yang sederhana, Apple telah berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling berpengaruh di dunia, terus memimpin dalam inovasi dan menetapkan standar baru dalam industri teknologi.